Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya emas bundar di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam pil obat. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar daripada pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiao Yan di klan Yao. Tentu saja ini tidak mengejutkan bagaimanapun, terlepas dari apakah itu dari segi bahan atau kemampuannya sendiri, semuanya jauh melampaui yang dulu. Pil bencana petir baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika riak yang sangat liar menyebar dari dalam tubuhnya. Segera angin bertiup di atas dataran, sebuah lubang besar dengan kedalaman ratusan kaki dan lebar puluhan ribu kaki muncul di dataran. Xiao Yan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiao Yan terus bergetar, beberapa cahaya redup dipancarkan dari makam melindunginya dari kehancuran. Cahaya kilat keemasan yang cerah terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan, akhirnya itu menyebar ke permukaannya dan berubah menjadi gemuruh petir yang rendah dan dalam. Rambut Xiao Yan berantakan saat dia dikelilingi oleh kilat emas yang berkilauan. Rambut aslinya yang hitam segera berubah seolah-olah terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan, kekuatan petir yang liar dan ganas mengamuk di dalam tubuhnya, akan tetapi tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras dan tak terlihat yang memantulkan semuanya kembali. Pada saat yang sama, api Purifying Demonic Lotus juga bersiul dan menyebar di dalam tubuh Xiao Yan. Itu secara langsung menggunakan metode yang paling brutal untuk melahap semua energi liar tersebut. Setelah disempurnakan itu berubah menjadi Douqi murni yang bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan bantuan jiwa Distet dan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, akan menjadi masalah yang cukup mudah untuk memperbaiki pil bencana petir. Lubang dalam yang sangat besar memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip di dalamnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alam secara bertahap membentuk beberapa riak. Akhirnya ia berkumpul sekilas seolah-olah ada pasang dunia seperti pemandangan misterius. Menggunakan Douqi sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia, hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Bu Yuan juga menggambar gelombang dunia saat itu, namun kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar dari gelombang pasang dunia yang digerakkan Xiao Yan. Bagaimanapun masih ada celah besar antara Xiao Yan dan kekuatannya. Namun pemandangan ini sudah cukup luar biasa. Jika itu adalah elit bintang 7 biasa Doseng, kemungkinan besar sangat sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Alasan Xiao Yan bisa melakukannya sebagian karena jiwa di statenya. Banyak badan energi di dataran sekitarnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat gelombang energi di langit. Mereka sangat kagum dengan kecepatan kultivasi Xiao Yan yang sangat menakutkan. Rasa hormat yang samar terungkap di mata mereka. Pencapaian Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Gelombang energi yang melonjak itu berlangsung selama 10 hari penuh, baru kemudian secara bertahap melemah. Setelah 2 hari gelombang energi akhirnya benar-benar lenyap. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu ke atas dari lubang dalam yang sangat besar ketika gelombang energi tersebar. Melihat dari kejauhan itu tampak seolah-olah telah menembus dunia memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya keemasan melesat ke arah langit sementara sesosok manusia perlahan naik ke udara. Setelah itu sosok itu menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah langkah kakinya mendarat, pilar cahaya juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit, yang benar-benar lenyap. Rambutnya sekali lagi kembali ke kondisi normal, namun mata hitam gelap itu terkadang memiliki beberapa warna keemasan yang berkedip di dalamnya, tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang melihatnya. 7 bintang Dosen, Xiao Yan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, sukacita dengan cepat melonjak ke wajahnya. Efek dari pil bencana petir tidak mengecewakannya, dia akhirnya bisa menerobos dari kelas Doseng bintang 6 dan melompat ke kelas Doseng bintang 7. Tingkat ini sudah sebanding dengan ahli generasi yang lebih tua seperti 4 orang Demon Saint dari klan Hun dan 3 immortal dari klan Gu. Tentu saja jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan secara alami dapat dengan mudah mengalahkan mereka, lagi pula jiwa di statenya bukanlah hiasan belaka. Sungguh layak menjadi pil misterius tingkat 9 pil bencana petir. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan puas. Jika dia menggunakan metode biasa untuk memperbaiki 9 petir emas misterius,
kemungkinan dia paling banyak dapat mencapai kelas Doseng bintang 6 lanjutan, kemungkinan akan ada kesulitan besar baginya untuk menembus bintang 7, bagaimanapun langkah kecil itu menyembunyikan kesulitan besar. Waktunya pergi namun guru belum mengirimkan informasi apapun, sepertinya klan Hun masih diam, orang-orang ini apa yang mereka tunggu? Xiao Yan menyipitkan matanya, ada hawa dingin yang melintas di matanya. Setelah menghitung waktu dia menemukan bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu, mereka seharusnya sudah menyelesaikan penyembuhan mereka. Klan Hun harus sangat cemas ketika datang ke rumah Dewa Kuno Tusi. Tindakan mereka saat ini tampaknya agak aneh. Tentu saja Xiao Yan tidak berpikir bahwa klan Hun telah menuju langsung ke rumah Dewa Kuno Tusi dan membukanya tanpa ada yang tahu. Dengan Gu Yuan secara pribadi memantau mereka, Xiao Yan percaya bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari pemantauannya. Hun Tiandi, aku ingin melihat apa yang kau rencanakan. Xiao Yan tertawa dingin, dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan retakan muncul di ruang di depannya. Dia mengambil langkah maju memasuki celah dan menghilang. Banyak badan energi menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menghilang. Akhirnya mereka perlahan-lahan berpencar. Ini benar-benar tempat yang gelap dan sunyi, kabut hitam menyebar di langit, kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini, sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan dia tampak seperti lubang hitam yang terus melahap segala sesuatu di dunia. Ada banyak sosok hitam yang padat di bawah. Pada saat ini satu demi satu kelompok cahaya telah terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan sosok hitam ini. Namun ada energi murni yang dapat menyebabkan ekspresi seseorang berubah yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan hadir, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah esensi spiritual yang telah dikumpulkan oleh Aula Jiwa. Saat itu Xiao Yan hanya menyempurnakan sekelompok cahaya itu dan kekuatan spiritualnya benar-benar telah mencapai jiwa surgawi yang sempurna. Namun setidaknya ada lebih dari 100 klaster cahaya saat ini. Bagian dalam sosok hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara seperti angin liar, api hitam segera melonjak ke segala arah, sebuah kekuatan isap meletus dan itu benar-benar menyedot banyak klaster cahaya spiritual esens ke dalamnya. Esensi spiritual ini langsung dimakan setelah melakukan kontak dengan api hitam. Dengan semakin banyak esensi spiritual yang dimakan secara paksa oleh sosok itu, gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam itu. Fluktuasi ini menjadi semakin kuat, pada akhirnya itu menjadi hampir nyata, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut sosok hitam itu. Tiba-tiba sosok hitam itu berdiri, fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Selamat atas kemajuan Tuan Nihility ke alam jiwa di State. Sosok hitam yang padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan. Suara hormat mereka bergema di tempat ini menyebabkan tanah sedikit bergetar. Nihility di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit, matanya dengan cepat beralih ke sosok di gunung di bawah dan tertawa. Hun Tiandi, sekarang waktunya untuk mengumpulkan 8 giok dan mencari tahu di mana gua Dewa Kuno Tusi berada. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas gunung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nihility Devouring Flame di langit dan tersenyum tipis. Pakaian putihnya membuatnya menonjol di tempat yang gelap dan menyeramkan ini. Namun tidak ada yang berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika melihatnya. Orang ini jelas kepala marga dari marga Hun, Hun Tiandi. Hun Tiandi mengambil langkah ke depan dan muncul di depan Nihility Devouring Flame di langit. Dia dengan cermat mengamati dan akhirnya tertawa. Tidak buruk, kita akhirnya bisa menjadikanmu untuk mencapai jiwa di State setelah menghabiskan banyak usaha. Nihility Devouring Flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Eksistensi seperti dia biasanya akan mengalami waktu yang sangat sulit untuk melatih jiwanya ke di State. Untungnya Aula Jiwa telah menyempurnakan banyak esensi spiritual selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang tak tertandingi ini, jiwanya dengan paksa didorong ke atas. Namun harga kenaikan ini sangat mahal. Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh Aula Jiwa melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah sepenuhnya dimakan olehnya. Namun posisi Nihility Devouring Flame di klan Hun sangat bagus. Tak seorang pun akan mengatakan apapun yang menentang kenikmatannya atas perlakuan semacam itu. Akan ada hasil jika ada usaha. Saat ini dengan kekuatanku seharusnya aku bisa memblokir Gu Yuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya, ucap Nihility Devouring Flame. Hun Tiandi tertawa dan mengangguk.
Matanya sedikit bersemangat saat dia dengan lembut berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Tusi. Selama kita membuka mansion dan mendapatkan embrio Pildi, kau akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Nihility Devouring Flame menjilat bibirnya. Segera dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Namun kau juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang aku butuhkan di dalam mansion. Ini adalah kesepakatan kita saat itu. Yakinlah kau dan klan Hun sangat erat hubungannya dan kami pasti tidak akan membohongimu. Jika itu benar-benar seperti yang kau katakan dan mansion memiliki sesuatu yang kau butuhkan, aku akan membantu mendapatkannya untukmu. Hun Tian ditertawa. Nihility Devouring Flame mengangguk dengan kepuasan setelah mendengar ini. Klan Hun dapat terus ada sampai sekarang karena dia, secara alami Nihility memiliki kondisinya sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Jika tidak bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, mustahil bagi Hun Tiandi untuk memaksanya melakukan apapun untuk klan Hun. Rumah Dewa Kuno Tusi, senyuman dingin yang terangkat di wajah Nihility Devouring Flame, matanya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat ini Hun Tiandi melambaikan lengan bajunya, 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya.